Iya. Kalian lepaskan anak panah. Baik, Tuan. Mutiara! Mutiara! Dinda Mutiara! Aduh Kakang, aku mohon cepat tinggalkan tempat ini dan selamatkan bayi kita. Tidak, Dinda. Aku tidak akan membiarkan kamu sendiri di sini. Aku akan balas dendam. Percuma Kakang. Apapun yang Kakang akan lakukan, aku tetap akan mati. Karena panah ini sudah diberi racun yang sangat mematikan. Ayo Kakang, aku mohon cepat pergi, selamatkan bayi kita. Biar aku yang menahan mereka selama mungkin. Ayo, cepat. Tidak, Dinda. Aku tidak akan pergi tanpa dirimu, Dinda. Aku mohon Kakang, untuk yang terakhir kali, cepat pergi. Demi aku dan bayi kita. Cepat pergi Kakang. Dinda. Mutiara. Mutiara. Sudah paksa. Kenapa kamu tega ngelakuin ini semua sama kami? Sudah kubilang, aku sangat mencintaimu. Aku tidak rela jika kau jatuh ke laki-laki lain. Meskipun laki-laki itu saudara seperguruanku sendiri, Madurasa. Dinda Mutiara, kamu jangan melakukan apapun sebelum aku menyelamatkanmu. Aku mohon, Dinda, jangan. Benarkah kau mencintai aku, Sidapaksa? Haruskah aku mengulanginya 1000 kali, Mutiara? Kalau kau memang mencintai aku, tolong cepat akhiri penderitaanku ini, Sidapaksa. Aku mohon. Apa yang harus aku lakukan? Katakanlah. Cabut anak panah ini dari perutku, agar kematianku jauh lebih cepat. Tidak, Mutiara. Bertahan. Aku akan memanggil tabib yang paling hebat di Sumenep ini untuk mengobati lukamu. Tidak. Aku sudah tidak kuat lagi. Cabut anak panah ini. Cabut. Tidak, Mutiara. Aku bilang tidak. Kau tidak boleh mati, Mutiara. Kau harus hidup bahagia bersamaku. Apa boleh buat Sidapaksa? Seluruh hidup dan cintaku hanya untuk suami dan putraku. Mutiara! 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 Dinda. Mutiara! Mutiara! Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini? Bangunlah! Bangunlah, Mutiara! Bangunlah! Aku tahu. Kau pasti hanya tertidur, bukan? Baiklah. Tidurlah, sayang. Tidur. Tubuhmu dingin sekali, sayang. Baik, tidurlah. Tidurlah di pangkuanku, sayang. Dewi Mutiara telah mati. Apa katamu? Dewi Mutiara telah mati, Tuan. Mati? Kau! Sudah kubilang! Tombak maupun anak panah tidak boleh melukai ataupun menggores kulit Dewi Mutiara. Aku memerintahkan kalian untuk membunuh suaminya dan juga bayinya. Tapi kau telah membunuh kekasihku. Harus mati! Anakku,
telah tiada, sayang. Madurasa. Kalian kejar Madurasa. Bunuh bayinya dan bawa ke hadapanku. Cepat! Baik, Tuan. Ayo. Maju kalian semua, biar ku habisi. Baiklah Gusti, saya berjanji akan menjaga dan merawat putra Gusti ini dengan baik. Terima kasih, Empu. Karena hanya Empulah orang satu-satunya yang aku percaya dan aku harapkan saat ini. Dan aku mohon, untuk sementara waktu, demi keselamatan putraku yang ada di pelukanmu itu, jangan memberitahukan pada siapapun juga kalau bayi yang ada dalam pelukanmu itu adalah bayiku. Paham? Paham. Baiklah Gusti. Iya, saya pergi dulu. Gusti Adipati, tunggu sebentar. Ada apa, Empu? Begini Gusti Adipati, siapa kiranya nama bayi ini? Itulah, Empu. Kami belum sempat memberi nama. Karena telah terjadi fitnah di Kadipaten. Gusti, Gusti ini kan sebagai ayah bayi ini. Sebaiknya Gusti sendiri yang memberi nama bayi ini. Untuk sementara, agar tidak diketahui orang, maka bayi ini kuberi nama Joko Tole. Joko Tole. Sudah berulang kali aku katakan padamu, kamu itu jangan pernah memasuki gubuk tempat aku bekerja. Tapi aku kan mau jadi pandai besi seperti Romo. Baik, baiklah. Tapi itu pun jika tenagamu sudah kuat mengangkat palu besi yang berat itu. Ya, paling tidak, jika pendengaranmu itu sudah cukup kuat mendengar hingar-bingar yang ditimbulkannya. Nah, Joko, sekarang sebaiknya kamu belajar yang lain dulu. Ya, misalkan membaca, menulis, bahkan itu jauh lebih bermanfaat buat kamu. Ya? Nah, aku tahu, kamu itu ingin sekali membantu orang tua. Tapi, baiklah. Tolong kamu nanti anterin keris pesanan kepala desa yang sudah rampung. Kamu mau kan? Tentu, Romo. Sebentar ya.
Tapi ingat ya Joko, untuk menuju ke rumah Pak Kepala Desa itu, jalannya itu melalui sungai yang ada di sebelah selatan desa ini. Memang agak jauh sih, tapi ketimbang kamu melalui hutan. Memangnya kenapa, Romo? Kamu tahu, di hutan itu banyak binatang buas. Dan di hutan itu juga tempat bersarangnya para perampok yang bengis dan sadis. Nah, sekarang pergilah. Nanti keburu sore. Baiklah, Romo. Ya, Saya hati-hati pergi ya. dulu, Romo. Ya. Benar kata Romo. Jika aku melewati jalan setapak desa, akan lebih jauh sampainya. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba sekalian uji nyali. Mau kemana kau bocah? Aku mau mengantarkan bungkusan ini kepada kepala desa. Bolehkah saya melihatnya, anak manis? Tidak, tidak. Kalian tidak boleh menyentuhnya, kecuali kepala desa. Baru kali ini sepertinya ada bocah yang berani seperti kamu. Bocah, lu belum tahu siapa gua? Sudah, jangan banyak cincong. Ayo, serahkan bungkusan itu. Siapa kamu? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting, sekarang nyah dari hutan ini dan cari pekerjaan lain. Ayo kon, serang! Bagaimana? Kalian masih mau melawanku? Ampun. Ayo kebun. Ayo. Ayo. Apa yang kamu lakukan, bocah? Aku mohon Tuhan sudi menerimaku menjadi murid serta mengajariku ilmu bela diri. Joko Tole. Hah? Tuhan tahu nama saya? Ya, sebetulnya aku sering lewat rumahmu. Makanya aku sering mendengar ayahmu memanggil nama Joko Tole. Jadi Tuhan sering melewati rumah saya. Tapi saya tidak pernah melihat Tuhan. Sudahlah, itu tidak penting. Yang penting sekarang, kapan dan di mana kita akan berlatih ilmu bela diri. Jadi Tuhan sudi menerimaku menjadi murid. Ya, tapi dengan satu syarat. Kamu harus berjanji padaku. Tidak boleh memberitahukan pada siapapun juga, termasuk orang tuamu. Ya, mau kan berjanji? Iya guru, aku berjanji guru. Bagus. Sebentar, kita berlatih di sini. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, kita berlatih di tempat yang lebih rumit. Baik, guru. Ayo. Kini bukan hanya menguasai jurus-jurus ilmu silat tingkat tinggi, tapi sekarang kamu juga sudah menguasai ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Terima kasih, guru. Ya. Sekarang aku akan menyalurkan ilmu reksa geni, ilmu yang bisa menguasai panasnya api. Mari. Baik, guru.
Pelajaran untuk malam ini sudah cukup. Pulanglah. Sebentar lagi pagi. Baik, Guru. Sekarang pulang. Iya. Apa perjalanan kita masih jauh, Pak? Sebentar lagi kok, Non. Emangnya kenapa? Non Putri sudah kangen ya sama ayah sama ibu? Iya, Pak. Aku kan 3 hari ikut bercamping bersama teman-teman. Dan selama 3 hari itu juga aku tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan mereka. Aku tuh rindu banget sama mereka, Pak. Oh, kalau itu Non Putri tenang aja. Ayah dan ibu Non Putri sama juga halnya dengan Non Putri. Mereka juga memikirkan Non Putri setiap saat. Tenang aja, Non. Aku mengerti, Pak. Apalagi melihat kekuranganku yang tidak bisa melihat ini sejak dilahirkan. Pasti kekhawatiran mereka bertambah 2 kali lipat, Pak. Wah, bagaimana ya? Ayo kita tolong. Kasihan sekali orang ini. Ayo, kita harus mencari bantuan. Ayo, kita harus membawanya ke rumah sakit yang terdekat. Benar, tapi pakai apa? Kita bawa ke tabib dekat sini untuk pertolongan pertama. Kalau ada bantuan kendaraan, baru bawa ke rumah sakit. Ya sudah, tapi siapa yang tahu tempat tabib terdekat dari sini? Ada yang tahu nggak? Waduh, ada apa ya di depan? Kok tiba-tiba berhenti? Ada apa, Pak? Nggak tahu, Non. Kayaknya sih ada kecelakaan di depan sana. Kalau begitu, cepat ke sana, Pak. Barangkali saja kita bisa membantu. Oh, iya, benar. Ya udah, kalau begitu Non Putri tunggu ya. Jangan kemana-mana. Biar Romo yang ke sana ya. Baik, Pak. Aduh, bagaimana ini? Kasihan sekali ya. Ayo cari pertolongan. Kenapa, Mas? Dia baru saja ditabrak mobil dan langsung lari. Kami bermaksud membawanya ke tabib yang dekat dari sini. Apa nggak sebaiknya dibawa ke rumah sakit aja? Apa yang terjadi di sana ya? Mengapa lama sekali? Kalau perlu, tolong Bapak temani pemuda ini sampai mendapat kabar. Apa perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak? Bagaimana, Pak? Ya udah, kalau begitu saya bilang majikan saya dulu ya. Mas-mas sama Mbak-mbak tunggu sini sebentar ya. Oh, waduh, kok pintunya terbuka? Non Putri. Wah, kenapa tuh? Non. Aduh, kemana Non Putri nih? Syukurlah, tongkatku masih ada. Loh, aku ada di mana sekarang? Aku harus mencari jalan keluar. Nanti Pak sopir mencemaskanku. Non Putri! Non Putri Setiasi! Non Putri! Waduh, kemana perginya Non Putri nih ya? Masa Non Putri pergi ke tempat kayak gini? Non Putri! Atau aku kembali ke mobil aja ya? Siapa tahu Non Putri balik lagi ke mobil. Ke mobil aja. Aku tadi jatuh di ketinggian. Pasti mobilku dekat-dekat sini. Aku telusuri saja jalan ini. Hei, apa yang kau lakukan? Kau jalan ngeliat-liat, gak punya mata ya? Maaf, ternyata kamu gak bisa ngeliat ya? Gak apa-apa kok. Memangnya ada apa? Kamu itu pengen masuk ke dalam jurang. Benar
ayahku sedang mencari kayu bakar di sini. Tapi bagaimana kau bisa tersesat di sini? Kalau boleh tahu, siapa namamu? Aku Setiasi. Terima kasih ya atas pertolonganmu. Tadi aku meninggalkan mobil. Namamu siapa? Aku Joko Tole. Tadi kau pasti jatuh di pinggir jalan desa ya? Mungkin. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali ke jalan desa. Terima kasih ya Joko. Iya, ayo. Awas pelan-pelan. Kalau begini pulang aja ke istana, minta bantuan untuk nyari Non Putri. Habis nyari nggak ketemu-temu. Hah? Non Putri? Pak Supir, kau kah itu? Iya, Non Putri kemana aja? Romo cariin dari tadi nggak ada. Kan udah saya bilang, Non Putri jangan kemana-mana. Maafkan aku ya. Habis tadi perginya lama banget. Jadi aku keluar dari mobil, tergelincir. Ya udah, kalau Non baik-baik aja nggak apa-apa. Terus yang sama Non ini siapa? Dia ini Joko Tole. Tadi aku hampir saja masuk ke dalam jurang. Untung ada dia. Dia malah mengantarku sampai sini. Ya Tuhan, makasih ya. Kamu udah nolong Non kecilku ini. Makasih ya. Itu udah kewajiban setiap orang, Pak. Waduh, untuk jawaban anak sekecil kamu, jawabanmu bijak, Nak. Gimana kalau kamu ikut ke istana? Pasti Tuan Baginda Brawijaya sangat berterima kasih sama kamu telah menolong Putri. Gimana? Jadi Setiasi ini... Benar, Non Putri ini putri tunggalnya Baginda Brawijaya. Maafkan aku, Tuan Putri. Joko, tidak usah seperti itu. Mulai saat ini, aku akan jadi sahabatmu. Panggil saja aku Setiasi seperti tadi, oke? Baik Setiasi, tapi aku minta maaf. Aku tidak bisa datang ke undangan Romo karena ayahku sudah menunggu di rumah. Ya sudah, kalau gitu ajak aja sekalian ayahmu, Nak. Gimana? Benar, Joko. Ayolah. Tidak, terima kasih. Aku ingin mencari kayu bakar lagi. Setiasi, kamu kalau mau cari aku ada di sini ya. Iya. Mari Pak. Iya, makasih ya. Iya. Waduh, benar-benar anak yang berbakti. Ya udah Nan, ayo kita pulang. Iya Pak. Nanti Tuan nyariin lagi. Yuk. Ada apa, Nak? Bibi Dewi telah datang, Ayah. Dewi Cakrawangsa datang kemari? Iya. Ya sudah, ayah segera menemuinya. Bilang padanya. Tidak usah, Kang. Aku sudah ada di sini. Dia aja. Wirasena, kau ke depan dulu. Ada yang ayah mau bicarakan dengan Bibi. Baiklah, Ayah. Tapi... Kau. Nih. Masih kurang ya. Tambah lagi ya. Nih. Sana pergi. Kang, sebaiknya jangan terlalu memanjakan anak seperti itu. Iya Diajeng. Bagaimana keadaan Sri Baginda? Itu juga maksud kedatanganku kemari. Beliau selalu saja menanyakan perkembangan Madurasa yang minggat dari Kadipaten Sumenep. Itu kan sudah 10 tahun yang lalu Diajeng. Begini, sebagai selir kesayangan Sri Baginda, lebih baik Diajeng bicarakan dengan Sri Baginda agar melupakan si pengkhianat itu Diajeng. Tidak semudah itu, Kakang. Persoalannya, selama menjabat sebagai Adipati Sumenep, Madurasa belum pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Sri Baginda juga heran mengapa Adipati yang selama ini begitu patuh, adil dan bijaksana, kok tiba-tiba dia bisa makar terhadap kerajaan Majapahit. Lantas Diajeng,
Apakah Sri Baginda tidak percaya dengan laporanku itu? Betul-betul membingungkan. Sudah lama aku tidak mendengar Madurasa kembali ke Kadipaten Sumenep. Bahkan dia merencanakan makar. Sudah 10 tahun, aku tidak mendengar adanya kekacauan di Kadipaten Sumenep. Apalagi upaya makar seperti itu. Ampun Baginda, hamba rasa kita harus mencari tahu informasi tentang apa dan bagaimana Adipati Madurasa. Itulah, sebagai penasihat dan pengadil istana, aku minta agar kau mencari tahu apa benar Madurasa akan melakukan pemberontakan sebagaimana yang dilaporkan oleh Sidapaksa saudara selirku itu. Iya, paling tidak Sidapaksa harus mencari tahu tentang kebenaran laporannya. Dan dia harus membawa Madurasa ke sini untuk dibuktikan kebenarannya. Iya. Jadi, aku harus mencari Madurasa di Ajang. Iya, untuk membuktikan tuduhan Kakang Sidapaksa itu benar, maka Kakang harus menemukan dan membawa Madurasa untuk dihadapkan kepada Sri Baginda. Tapi di Ajang Cakrawangsa, aku dan anak buahku sudah mencari dia kemana-mana. Bahkan aku sudah mengirimkan Telik Sandik untuk mencarinya ke berbagai daerah. Tapi Madurasa dan Mutiara, bahkan juga bayinya, tidak bisa ditemukan di mana-mana. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dengar. Terserah apa dan bagaimana Kakang menyikapinya. Ya. Nah Kang, sekarang aku pulang dulu ya. Dan tolong dipikirkan secara baik-baik ya. Permisi. Ya. Aku setiap hari hanya berdiam saja di sini, tanpa mengerjakan sesuatu yang lebih menarik. Aduh, aku jadi bosan. Aku ingin berada di tempat yang lain. Aku tahu di tempat mana aku pernah bertemu dengan Joko Toleh. Aku akan menyuruh supirku untuk mengantarkanku ke sana. Iya. Pelan-pelan ya. Iya, Pak. Apa di sini tempatnya, Pak? Iya, bener kok Non. Romo masih hafal tempatnya. Tapi kita cari anak kecil itu kemana ya? Rumahnya aja kita nggak tahu, Non. Bukannya kita sudah tahu namanya Joko Toleh? Bagaimana kalau kita tanyakan saja pada penduduk setempat? Oh iya, Romo lupa. Kamu pinter juga ya. Yaudah, kita cari yuk. Yuk. Hai. Itu dia, Non. Joko Toleh? Kaukah itu? Iya. Iya, aku tahu. Kau kesini ingin menemuiku, bukan? Siapa bilang? Aku kesini bukan ingin menemui kamu kok. Ya sudah kalau begitu, aku pulang aja. Joko tunggu. Aku tadi cuma bercanda kok. Sama, aku juga. Kamu tadi tertipu. Ayo, awas kamu. Oh, hati-hati. Duduk di sini. Aku bosan berada di istana seharian tanpa melakukan hal yang menarik karena keterbatasanku ini. Aku mengerti perasaanmu, Setiasi. Andai saja aku bisa melihat, pasti aku bisa melakukan hal yang aku mau tanpa tergantung sama orang lain. Iya, aku tahu seseorang yang bisa membantumu. Hah? Benarkah? Siapa itu? Guru misteriusku. Guru misterius? Benar, karena hanya aku yang bisa bertemu dengannya. Aku bisa membawa kamu bertemu dengannya. Tapi apa? Kau tidak boleh membawa orang satupun. Artinya, supirmu itu harus menunggu di sini sampai kita kembali. Tidak masalah. Kau sudah melakukan kesalahan besar. Tapi Guru, bukankah aku sudah memberitahukanmu untuk merahasiakan pertemuan kita, termasuk pada temanmu ini? Namaku Setiasi, Guru. Hei, sejak kapan kamu jadi muridku? Terimalah aku sebagai muridmu. Dari mana asalmu, Setiasi? Majapahit. Aku Putri Brawijaya. Brawijaya.
Maaf, Setiasi. Tidak biasanya guruku marah-marah seperti itu. Bahkan dia tidak suka ketika aku memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Ada apa ya? Celaka! Bagaimana putraku bisa berteman dengan keluarga Brawijaya? Ini berbahaya. Putri Baginda Raja yang justru ingin menangkapku. Sedangkan aku yang menjadi buronannya selama ini. Bagaimana mungkin aku mengangkatnya menjadi muridku? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin ditangkap karena kesalahan yang tidak pernah aku perbuat. Tidak. Tunggu. Bukankah bocah itu buta? Bodohnya aku. Mana mungkin gadis itu bisa mengenaliku? Baiklah, baik. Akhirnya guru bersedia juga melatih ketajaman panca indera ke-6 Setiasi. Mudah-mudahan saja tak lama lagi Setiasi dapat melakukan kemampuan seperti manusia biasa. Kosongkanlah kepala dan pikiranmu dari pengaruh negatif. Dan rasakan hembusan angin yang menerpa tubuhmu. Dengarkan percikan air yang mengalir di sekitarmu. Konsentrasilah. Sekarang tarik nafasmu dalam-dalam. Jika kau sudah menguasai jurus indera ke-6, maka kau dapat melihat dengan mata hatimu. Baik, Guru. Kedengeran nggak suaranya? Ya ampun. Makanya, Bi, kalau jalan hati-hati. Iya, Non. Rupanya Raja Wali Emas itu menyukai Mustiasi. Benarkah, Guru? Raja Wali Emas ini milikku? Ya, selain dia bisa jadi sahabatmu, dia juga bisa mengantarmu untuk menemui kami. Oh, terima kasih, Guru. Lalu aku dapat apa, Guru? Dapat kuda terbang, kek? Dapat naga terbang, kek? Makhluk apa aja lah yang bisa aku kendarai. Kalau kau tidak memerlukan makhluk apapun, Tole. Aku kan hanya bercanda, Guru. Hati-hati, Non. Iya. Sudah pulang, sayang? Iya, Ibu, Ayah. Dan perkenalkan, itu sahabat baruku. Raja Wali Emas? Sayang, bukankah jenis Raja Wali itu sangat berbahaya dan... Tidak, ini tidak seperti Raja Wali biasa. Raja Wali ini sangat istimewa. Lihat saja warna bulunya. Iya, warna bulunya memang sangat bagus.
Sungguh menakjubkan. Iya. Oh iya, dari mana kamu mendapatkan Raja Wali Emas itu, anakku? Suatu saat ayah akan tahu. Aku mau mandi dulu ya, ayah, ibu. Ini aku titip tongkatnya. Coba kau lihat, Setiasi tidak menggunakan tongkatnya untuk berjalan. Benar, Kanda. Aku juga baru mau menanyakannya. Ingat, Dinda. Terakhir ini kemajuan Setiasi cukup pesat. Apalagi ketika waktu itu yang gelas hampir jatuh. Dia menangkapnya. Benar, Kanda. Sepertinya dia mempunyai insting yang lebih kuat daripada manusia biasa. Dan sekarang dia juga tidak memakai tongkat ini sebagai penunjuk jalannya. Sungguh luar biasa. Pasti ada sesuatu yang terjadi di belakang kita, Dinda. Dan dia selalu berusaha merahasiakannya. Apa Dinda tidak khawatir? Khawatir, Kanda? Dengan melihat perkembangan dia seperti ini. Andai saja aku bisa bertemu muka dengan orang yang sudah membantunya seperti ini, aku tidak akan segan-segan memberikan hidupku untuk dia. Benar, Dinda. Aku pun akan melakukan hal yang sama. Tinggal penyelesaian akhir. Pedang pesanan ini akan rampung besok pagi sesuai dengan target pesanan. Romo, bagaimana kalau aku membantu Romo menyelesaikan semua pesanan yang sudah menumpuk itu, Romo? Belum waktunya, Tole. Pekerjaan menempa besi tidaklah mudah. Jangankan kamu, bahkan aku pun butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi seorang pandai besi. Tapi Romo, aku sudah sering kali mengamati Romo bekerja. Nggak ada salahnya kalau aku mulai belajar praktek agar dapat membantu Romo. Bagaimana, Romo? Suatu saat kelak, Joko. Suatu saat kelak. Nah, sekarang aku mau pergi mengantarkan pesanan ini. Kamu bersihkan tempat ini ya. Nanti aku bawakan makan siang untuk kita berdua. Sekarang Romo mau siap-siap dulu ya. Mengantar pesanan saja aku tidak boleh. Apalagi menempa besi. Kamu, Suroto, bikin kaget saja. Mau mengantarkan pesanan lagi, Empu? Benar. Dan tentunya kamu ingin bertemu dengan anakku, kan? Benar, Empu. Apa dia ada di dalam? Ada. Masuklah. Dan tolong hibur dia sekalian. Hibur? Iya. Karena Joko Tole akan membutuhkannya. Sudahlah. Aku pergi dulu ya. Baik, Pu. Ayo. Wah. Sepertinya akan turun hujan dalam gubuk ini. Mana mungkin ada hujan dalam gubuk? Itu lihat aja muka kamu. Mendung begitu. Dasar kau. Apa kamu tidak suka aku datang, Tole? Barangkali aku bisa membantu kegundahan hatimu. Atau jangan-jangan kau kehilangan gadis yang kau sebut-sebut sangat spesial itu ya? Bukan itu. Aku heran pada Romo. Kenapa dari dulu dia tidak pernah mengizinkan aku membantu dia? Padahal kan kalau dia mau tinggal minta aja. Ya kan? Mungkin beliau terlalu sayang padamu, Tole, sehingga beliau tidak tega melihatmu melakukan pekerjaan kasar seperti dirinya. Sungguh tidak masuk akal. Seperti kata pepatah,
buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, ya kan? Mengapa tidak kamu kerjakan sendiri saja, tanpa menunggu perintah beliau? Iya, ternyata idemu cemerlang juga. Apalagi sekarang Romomu tidak ada di rumah. Bagaimana? Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Alah, aku lupa. Romo itu selalu membawa semua peralatannya bila dia pergi kemanapun. Lalu, dengan apa kita akan bekerja? Iya, aku tahu. Tentu saja dengan kedua tanganku ini. Maksudmu? Sudahlah. Itu urusanku. Kau nyalakan saja tungku itu ya. Kerjakan tugasmu. Apa yang kamu lakukan, Tole? Nanti tanganmu. Sudah, kau diam saja. Bagaimana mungkin? Gila. Ilmu apa yang digunakan Stole? Empu Keleng sendiri mana mungkin bisa melakukan itu? Sungguh menakjubkan kamu, Tole. Ilmu apa yang kamu gunakan? Aku tidak menyangka kamu sebat itu. Udah aku bilang, itu urusanku. Tapi, bagaimana kalau Empu Keleng kembali dan mengetahui kalau semua pekerjaan sudah selesai? Kita bilang aja, ini hasil kerja keras kita berdua. Kalian berdua, tolong jajal anak. Sedikit, Tuan. Wah, hebat sekali, Kakang. Diajak. Tidak kusangka anakmu yang dulu manja sekarang sudah hebat dalam bertarung. Biasa saja diajak. Silakan duduk. Ya. Tapi Kang, hebat dalam bertempur belum berarti menjadi jaminan dia akan menjadi adipati Tumenggung. Tentu saja. Diajeng tentulah tahu apa yang harus kami lakukan. Gini, aku punya strategi yang bagus. Sekaligus siapa tahu bisa mengalihkan permasalahan Sri Baginda untuk menghilangkan pikiran tentang masalah Madurasa. Katakan Diajeng, kami akan melakukan apa saja. Bagus, begini. Kita nikahkan putriku dengan putramu. Bagaimana? Serius? Tidak, Ayah. Tidak sudi menikah dengan gadis yang tidak punya mata itu, ya. Amit-amit deh. Jaga bicaramu, Yasena. Ingat, yang kita bicarakan ini adalah putri sematawayang dari raja yang berkuasa di Majapahit, Sri Baginda Brawijaya.
Kau ingat itu? Anak raja sih anak raja ya. Tapi kalau buta, nanti dulu deh. Jangan bodoh, Wirasena. Ingat, jika kau menikah dengannya, maka kau akan jadi putra mahkota di kerajaan Majapahit. Sudahlah ya, jangan terlalu banyak bermimpi. Membuat buku ganda untuk memanipulasi upeti saja itu sudah cukup. Lagian harta kekayaan ayah kan sudah melimpah di mana-mana. Dan yang paling penting, itu semua tidak akan habis dalam 7 turunan ya. Enak. Ya, ayah kan juga menjabat sebagai tumenggung, sekaligus pejabat sementara di Kadipaten Sumenep ini. Kan ayah yang menggantikan Adipati Madurasa yang sudah hilang entah kemana itu. Bukankah itu ladang uang bagi ayah? Itu juga belum cukup, Nak. Ya sudahlah, terserah ayah. Dan ini urusan ayah, bukan urusanku. Tapi urusan jodoh, biar aku yang menentukan sendiri. Oke? Wirasena! Wirasena, tunggu! Dasar anak tidak tahu diri. Kau lupa, Wirasena. Siapa ayahmu ini? Sidapaksa, yang tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Sayang, ada apa sih? Kok menangis? Ayo, bilang sama aku, siapa yang membuat kamu seperti ini? Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Iya. Yes. Benar, kamu hamil? Benar, Kang. Bagus. Kau memang luar biasa, sayang. Berarti kamu sudah membuktikan kalau aku sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Ayah. Yes. Jadi kamu... Iya, aku akan segera menikahi kamu. Dengan atau tanpa restu dari ayahku. Jadi ini rumah wanita yang telah membuat anakku membangkang itu. Benar, Tuan. Namanya Astra Murti. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Dan dia hanya penari ronggeng. Penari ronggeng? Aku akan segera kembali, sayangku. Jangan lama-lama ya, sayang. Iya. Soalnya aku nggak bisa berpisah dengan kamu. Kau pikir aku tidak? Aku juga tidak tahan berpisah dengan kamu, sayang. Aku pergi dulu ya. Dah. Hati-hati ya. Ya. Dah, sayang. Kamu lupa sesuatu. Tunggu sebentar. Tuan Tumenggung. Bagus jika kau tahu namaku. Kamu Astra Murti, kan? Benar, Tuan. Oh, jadi kamu ini perempuan murahan penari ronggeng yang telah berhasil menarik putraku itu, Wirasena. Gugurkan kandunganmu itu dan tutup mulutmu rapat-rapat. Jika tidak, maka aku akan membungkam mulutmu selama-lamanya. Tidak, Tuan. Aku tidak sudi melakukan dosa yang kedua kali. Kami berhak hidup dengan atau tanpa Wirasena, putra Anda. Hei, sadarlah kau.
sedang berhadapan dengan siapa? Tuan Tumenggung Sidapaksa. Jaga mulutmu itu. Begitu juga dengan Tuan. Walaupun Tuan memiliki uang dan kehormatan, tapi Tuan tidak berhak mengatur hidup dan mati seseorang. Termasuk aku, yang hanya penari ronggeng murahan. Baik, jika itu pilihan. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Tentu saja aku akan merestui pernikahan putra tunggal Tumenggung Sidapaksa dengan Putri Kustiasih Pragola. Apa Tuan yakin akan keputusan Tuan ini? Tentu saja. Lalu apa jawaban Tuan Putri? Entahlah. Dia tidak pernah menjawab ya ataupun tidak. Aku rasa dia memasrahkan semuanya padaku. Lagi pula Wirasena adalah pasangan yang cocok untuk dia. Oh ya, mari kita meninjau lokasi yang akan digunakan untuk acara itu. Oh ya, baik. Semuanya masih tertata rapi dan indah. Tukang kebunku memang sangat handal, jadi tidak memerlukan banyak renovasi untuk bagian eksteriornya. Benar. Oh iya, itu gerbang utama yang biasa aku lewati, kenapa sampai lupa ya? Coba lihat Pragola, warnanya sudah sangat usang. Benar Tuan, padahal setiap 5 tahun sekali kami ini selalu menggantinya. Tetapi tidak bertahan lama. Baiklah. Kalau begitu, ganti bahannya dengan yang baru dan yang lebih kuat. Yang berbeda lah, dari kayu misalnya. Mungkin itu akan terlihat lebih artistik. Baik Tuan, tapi kira-kira siapa yang mampu membuatnya? Kita harus mempekerjakan seorang pandai besi yang sudah berpengalaman Pragola. Kalau tidak salah, namanya Empu Kelam. Dia pernah membuatkan keris yang berukir sangat indah untuk kuhadiahkan kepada negara sahabat beberapa waktu lalu. Oh ya, panggil dia Pragola dan perintahkan padanya untuk mengerjakan gerbang itu dalam waktu 1 minggu. Baik. Setelah itu, baru kita benar-benar mempersiapkan pernikahan putriku. Baik Tuan. Aku nggak tahu bagaimana caranya kamu dan Suroto bisa menyelesaikan pesanan ini. Tapi yang pasti pekerjaan kalian lebih halus daripada yang pernah aku buat. Romo, mulai sekarang percayakan saja semua pekerjaan Romo pada saya. Kan dengan begitu, Romo punya waktu yang banyak untuk istirahat. Bagaimana Romo? Baiklah, jika memang itu kehendakmu. Sekarang Romo akan pergi ke istana, memenuhi panggilan Gusti Brawijaya. Baik Romo. Ya. Joko? Romo? Joko, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin? Kamu hanya memegang besi bara itu hanya dengan kedua tanganmu. Tapi... aku... Toleh, siapa yang mengajari ilmu reksa geni padamu? Dari mana Romo tahu tentang ilmu raksa geni?
karena aku pernah memiliki ilmu itu. Tapi seingatku, aku belum pernah mengajarkan ilmu itu padamu. Bahkan aku sudah lama tidak menggunakan ilmu itu. Iya, Romo. Memang ada orang sakti yang telah mengajarkannya padaku. Tapi aku telah berjanji merahasiakan jati dirinya. Ternyata kamu diam-diam telah mempelajari hal yang berguna, anakku. Tapi ingatlah, kamu memiliki ilmu reksageni itu. Jangan membuatmu sombong. Aku mengerti, Romo. Hal itu pun sudah ditanamkan guru sejak ia pertama kali melatih aku. Bagus, Joko Tole. Aku mengalami hal sebaliknya semasa mudaku. Sejak saat itu, aku musnahkan ilmu reksageni yang telah susah payah ku dapatkan. Kemudian aku menyadarkan diriku sendiri dan mencari pekerjaan yang halal. Nah, inilah aku, seorang pandai besi yang tua renta lengkap dengan peralatannya. Aku mengerti, Romo. Dan aku berjanji, aku tidak akan menjadi sombong dan juga takabur. Seperti yang Romo lihat sendiri, ilmu itu akan aku gunakan untuk membantu orang, Romo. Termasuk pekerjaan Romo. Syukurlah, anakku. Aku bangga padamu. Bagaimana, Empu Keleng? Apa kau sanggup membuat pintu gerbang yang kita lewati tadi? Saya akan berusaha sebisa mungkin, Gusti. Tapi mohon maklum, terus terang, saya belum pernah mendapat pekerjaan seperti ini sebelumnya. Jadi bila ada keterlambatan dari tempo 1 minggu yang diberikan, saya mohon diberi keleluasaan waktu lebih lama lagi, Gusti. Tidak bisa, Empu. Karena acara akbar pernikahan putriku tinggal 1 minggu lagi. Jadi tidak ada tawar-menawar untuk itu. Dan bila kau tidak mampu membuat dalam tempo yang sudah aku tentukan, aku akan menghukummu. Bagaimana, Empu? Sanggup? Sesuai titah paduka, saya siap, Gusti. Bagus. Bagus sekali, Empu. Iya, Tuan. Selama ini baru sekarang aku melihat pintu gerbang yang bagus seperti ini. Iya. Mungkin ini yang pertama kali yang akan dibuat oleh orang. Iya, ini bagus. Tapi itu tidak bisa dibuat sekaligus, Gusti. Memangnya kenapa? Karena tidak ada ukuran tempat besi yang selebar itu, Gusti. Dan jalan keluarnya, saya akan mencoba membuat bagian demi bagian. Dan setelah semua bagian itu selesai, barulah disambung-sambungkan menjadi bagian yang utuh seperti sketsa dalam lukisan tersebut. Baiklah. Kalau begitu apa lagi yang Empu Keleng butuhkan untuk mempercepat penyelesaian pintu gerbang itu? Maaf, Gusti. Saya membutuhkan 10 orang yang kuat dan handal, lengkap dengan perkakasnya. Sangat mudah. Sekaranglah bagian yang tersulit. Semua bagian besi telah selesai. Tapi menyatukan besi-besi itu menjadi satu bagian. Benar, Empu. Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi tetap saja tidak berhasil. Kalau terus dipaksakan, bisa-bisa hasil kerja keras kita semua malah rusak tak karuan. Sudah hampir seminggu. Romo belum pulang juga. Ada apa gerangan? Apakah beliau mendapatkan kesulitan? Kenapa juga aku nggak minta bantuan sama guru? Ya. Guru! Guru! Guru? Kau keras kepala juga, Tole. Salah sendiri kenapa guru iseng padaku. Ya, tadi ada beberapa orang yang mengikutimu. Ya, sekalian juga mengujimu. Lalu, kenapa guru sembunyi di situ? Tadi ada beberapa orang dari... nanti akan kuceritakan padamu. Sekarang kau ceritakan padaku, kenapa kau sampai ke tempat ini? Di luar dari pertemuan kita.
Itulah Guru. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Romo sekarang ini. Menurut Guru, apa yang harus aku lakukan? Ya, tentu saja kita harus punya rencana yang matang. Oh ya, begini saja. Bagaimana kalau aku saja yang ke sana untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi? Setelah itu, aku akan mencari jalan penyelesaiannya. Kalau benar ayahmu mendapat kesulitan. Jadi, aku harus menunggu lagi? Benar, Tole. Bila kita telah menemukan cara yang tepat untuk memecahkan kesulitan yang dialami Romomu, barulah kau nanti boleh menyusul ke Majapahit. Tapi, lebih baik aku yang ke sana dulu, karena aku akan menggunakan ajian sapu jagat untuk cepat sampai di sana. Ya sudah, kalau begitu aku akan menunggu sampai Guru kembali. Ya, baiklah. Bagaimana, Guru? Benar dugaanmu, Joko Tole. Empu Keleng dan para pekerjanya sedang dalam kesulitan. Menyambung beberapa bagian besi tempat untuk membuat pintu gerbang yang dipesan Tuan Brawijaya. Apakah ada cara untuk membantunya? Ya, tentu saja ada. Tapi tempatnya sangat jauh. Letaknya di puncak Gunung Kapur di Pulau Madura. Di sana ada lapisan timah yang dapat menyambung besi dengan kuat. Timah? Baru pertama kali ini aku mendengarnya, Guru. Ya, penduduk wilayah itu menggunakan timah sebagai bahan patri yang kuat. Kalau gitu kita ke sana, Guru. Ya. Mendapatkan timah yang sangat banyak, Guru. Ya. Kita harus pergi sebelum terlambat, Guru. Ya, mari. Nanti. Cepat katakan, siapa nama kamu? Dan apa tujuan kamu datang ke istana ini? Oh, perkenalkan tuan-tuan. Namaku Joko Tole. Dan aku kesini untuk mencari Empu Keleng. Hei, ada urusan apa? Cepat jelaskan, karena saat ini pekerjaan Empu Keleng tidak boleh diganggu oleh siapapun juga. Aku hanya ingin menyampaikan titipan ini dari kerabat beliau di kampung. Karena titipan ini sangat penting untuk membantu pekerjaan beliau di sini. Cepat katakan, apa hubungan kamu dengan Empu Keleng? Aku anaknya. Romo. Tole. Joko, untuk apa kamu datang ke Majapahit ini? Dan kenapa kau abaikan amanat untuk tetap tinggal di rumah? Maafkan aku, Romo. Aku telah mengabaikan amanatmu. Tapi aku benar-benar mengkhawatirkan dirimu, Romo. Tole, kamu ini benar-benar keras kepala, seperti... Oh ya, Tole. Apa tujuanmu sebenarnya datang menemui aku? Aku datang untuk membantu kesulitanmu, Romo. Membantu Romo? Dari mana kamu tahu semua itu? Romo, berita tentang pembuatan gerbang utama istana ini dari besi sudah kesohor ke seluruh pelosok wilayah negeri ini, Romo. Apalagi aku sebagai putramu, Romo. Ya, begitulah, Tole. Kalau seminggu pintu gerbang itu belum terpasang juga, saya dan 10 pekerja ini akan dijebloskan dalam penjara.
ditambah dengan hukuman cambuk karena telah dianggap lalai menjalankan tugas. Itu nggak akan pernah terjadi, Romo. Maksudmu apa? Maaf, Romo. Bukannya aku bermaksud takabur atau mendahului. Tapi selama ini, aku telah mendapat nasihat dari orang pintar yang sering-sering kusebut sebagai guru misteriusku. Oh, apa itu? Siapa temanmu itu? Joko Tole? Maukah itu? Kau mengenal anak muda ini? Benar, Paman. Dia adalah temanku yang selalu membantu aku dalam suka dan duka. Dan dialah yang bantu aku hingga aku menjadi seperti ini. Anak muda, aku sangat berterima kasih padamu. Sekarang jelaskan, apa maksud dan tujuan Anda datang ke istana kami ini? Maafkan atas kelancanganku ini, Tuan. Aku Joko Tole, putra Empu Kelang. Aku datang ke sini untuk membantu pekerjaan beliau di sini. Oh ya? Benarkah? Permisi, Tuan. Luar biasa anak muda ini. Kemampuan ilmunya sangatlah tinggi. Kamu benar-benar sakti mandraguna. Aku bangga padamu. Luar biasa. Luar biasa. Ini sungguh menakjubkan. Tak sia-sia Tuan Brawijaya mempekerjakan kalian berdua. Atas pekerjaan yang luar biasa ini, kalian akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Terima kasih, Tuan. Dengan selesainya gerbang besi yang sangat indah itu, maka pernikahan Putriku Setiasih dengan Putra Tumenggung Sidapaksa akan segera dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Apa? Pernikahan Setiasih? Ya, benar Tole. Dan kenapa kamu begitu syok mendengar kabar berita ini? Aku... Mau kemana dia? Joko! Karena dia aku cinta, karena dia ku kecewa, karena dia ku tertawa, karena dia aku menangis. Baru pertama ku jatuh cinta, tak pernah ada cinta yang lain. Karena dia aku cinta, karena dia ku kecewa.
sayangi, dia yang ku cintai. Tak ada angin, tak ada hujan, dia telah berdusta. Dia yang ku sayangi, dia yang ku cintai. Tak ada angin, tak ada hujan, mengkhianati cinta. Sakit hati ini, sakit sekali, karena dia aku cinta. Karena dia ku kecewa. Aku ingin kau mengabari Tumenggung Sidapaksa agar pernikahan putriku tepat pada waktunya. Baik, Baginda. Dan agar kedatanganmu dimaklumi oleh Tumenggung Sidapaksa. Atas titahku, maka kau bawalah beberapa pengawal istana. Ya, baik. Saya permisi, Baginda. Kenapa kamu sedih, sayang? Coba ceritakan pada ibu ada apa? Maaf, Ibu. Sebenarnya aku tidak ingin menikah dengan Wirasena. Loh, kenapa memangnya? Aku tidak mencintainya. Sayang, bangun. Ayah kamu sudah memutuskan semuanya. Dan ayahmu sudah mengutus Pragola untuk mengundang Tumenggung Adipati ke sini. Apakah bisa ditunda, Bu? Gak bisa, sayang. Undangannya kan sudah disebar kemana-mana. Ayah kamu mana mau menanggung malu. Ayah, aku tidak akan pernah menikah dengan Siti Asih. Harus. Ini semua demi masa depanmu, Wirasena. Apa? Demi masa depanku? Yang ada adalah demi keserakahanmu, Ayah. Wirasena! Hei, tunggu! Itu salah ayah sendiri. Kenapa berani memutuskan tanpa sepengetahuan aku? Dengar, Wirasena. Sepengetahuanku atau tidak, yang jelas kau harus menikah dengan Dewi Setiasih. Aku tidak sudi, titik. Kau sudah berani membangkang. Itu karena aku tidak mau diatur dalam urusan jodoh, Ayah. Dan aku punya pilihan sendiri, ya. Aku tahu siapa pilihanmu, Wirasena. Astamurti, bukan? Penari ronggeng murahan itu. Tapi sayang sekali, dia sekarang sudah tiada. Apa? Maksud ayah apa? Astamurti sudah tiada. Ya seperti biasa. Siapapun yang berani menghalangiku, pasti akan mati. Jadi ayah telah membunuh Astamurti? Ya, tiada pilihan. Sejak dulu, ayah selalu mengajarkan bagaimana mendapatkan tahta dan kekuasaan, walaupun harus menghalalkan segala cara. Sebagaimana yang ayah lakukan pada Adipati Madurasa dan keluarganya. Cukup! Selama ini, ayah telah mengajarkan padaku tentang memanipulasi upeti dan membuat buku ganda untuk mengelabui pemerintah Majapahit. Dan yang lebih kejam lagi, ayah telah membunuh gadis yang tidak berdosa, yang justru bersemayam darah dagingku sendiri, sekaligus juga cucumu. Dan sekarang ayah tiba-tiba bicara soal budi. Tidakkah kau malu, Sidapaksa? Lancang! Hei, cukup! Kami telah mendengar pembicaraan kalian. Oleh karena itu, kalian kami tangkap. Tangkap mereka!
Ayo pergi. Ayo. Madurasa. Ya, aku. Atas nama kerajaan Majapahit. Menyerahlah tidak paksa. Lancang. Wirasena, ayo kita habisi buronan busuk ini. Satu lawan satu itu baru benar. Siapa kamu? Gak usah banyak tanya, mendingan kita lanjutkan pertarungan ini. Wirasena, kau hadapi si sombong ini, dan aku menghadapi cecongok itu. Baik ya. Raja Musti. Maafkan kami. Kami tidak bisa menangkap hidup-hidup para pemberontak itu untuk kami serahkan kepada Baginda Brawijaya. Adipati Madurasa, kokah itu? Benar. Apakah kau juga ingin menangkapku? Tentu tidak, Kakang. Coba aku mohon Adipati dan kau Joko Tole untuk ikut kami menghadap Sri Baginda. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada Sri Baginda siapa yang bersalah dan berkhianat kepada kerajaan Majapahit. Baiklah. Begitulah apa yang hamba lihat dan hamba dengar, Baginda, dan para pengawal saksinya. Wirasena dan Sidapaksa telah mendapatkan ganjarannya. Oleh karena itu, kau Madurasa, kau berhak mendapatkan rehabilitasi nama baikmu dari pemerintah Majapahit. Dan aku harap kau mau menjadi Adipati Sumenep. Terima kasih atas perhatian Baginda. Tapi, mohon maaf, hamba sudah tidak berminat lagi untuk menjabat Adipati Sumenep. Kenapa Madurasa? Hamba merasa sudah tua dan tidak pantas lagi. Tapi kalau ini untuk kepentingan negara, hamba mohon agar jabatan itu diserahkan pada putra hamba. Putramu? Iya. Siapa dia? Dan di mana dia sekarang? Putra hamba sekarang berada di hadapan Gusti. Joko Tole, Gusti. Joko Tole? Ampun, Guru. Aku ini muridmu, bukan anakmu. Benar, Joko Tole. Gusti Adipati Madurasa itu adalah ayahandamu, Joko Tole. Demi keselamatan jiwamu, Gusti Adipati menitipkanmu sejak kamu masih bayi. Nah, sekarang sembah sujudlah pada ayahandamu. Maafkan ayah aku. Ayah. Maafkan, ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Ampun ayah, dahulu ayahanda selalu bertanya padaku, dari siapakah burung Raja Wali itu? Dan dari siapa aku belajar mempertajam mata hati dan naluriku, agar walaupun aku buta, tetapi aku tidak tergantung pada siapapun. Iya, dari siapa itu kiranya putriku? Dari guruku Adipati Madurasa. Madurasa? Terima kasih sekali Madurasa. Walaupun selama ini kau telah dicari-cari oleh para prajuritku, tapi kau tetap mau peduli pada putriku. Itu hanya bantuan yang tidak seberapa, Baginda. Oh ya, Setiasi. Karena sekarang ini Wirasena sudah tiada, maka bersediakah kau menjadi suami dari putriku?
bersedia, Baginda.